the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Mr. Ali? Oke, waalaikumsalam. I'm very good. I'm very well. Saya sekarang ketemu sama teman-teman yang ada di desa mana? Sungai Gelam. Ya, di sini ada Ketua BPD ya, Pak. Oh, Ketua BPD. Sampaikan Mas, siapa namanya ke ini penonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Arpan. Siapa? Dedi Arpan. Dedi Arpan. Menjabat sebagai Ketua BPD ya, pasti banyak uangnya. Oke. Selanjutnya Pak Muslimin. Beliau Ketua adat ya, karena di Jawa gak ada ketua adat ya. Adanya memang di luar Jawa. Pak Muslimin jadi ketua adat sudah berapa tahun? Baru 3 tahun, Pak. 3 tahun. 3 ya. tahun. Oke, viewer, ternyata di Jambi itu 3 menjadi 3. Rata-rata ada O ya. Selama menjadi selamu. Ya. 2 menjadi duo. 2 menjadi duo. Apalagi coba? Di mana menjadi di mano. Di mana menjadi di mano. Oke, jadi itu yang harus kita pahami. Iya. Tidak ada menjadi tidak ada. Oke. Nah, itu beda, ya. Iya. Lain ladang, lain belalang ya Pak ya. Ternyata meskipun kata-katanya hampir sama, ya kan? Tapi ada bido. Ya. Iya. Oke. Pak BPD, anggota. Sampaikan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiman, anggota BPD di Sungai Gelam. Sungai Gelam, anggota BPD. Terus kameramen di sini sebagai apa? Saya kepala dusun, Mister. Oh, kepala dusun. Oke, kameramen siap. Ya, ini selanjutnya masih BPD juga. Anggota apa? Ketua? Sekretaris. Berarti tukang nulis-nulis ya. Iya. Meskipun nulis, kalau nulis uang kan juga ini pasti kecipratan kan. Sampaikan nama Pak. Selamat pagi, nama saya Mismanto. Saya sekretaris BPD Sungai Gelam. Iya. Oke, semua kesini ini dalam rangka apa sekarang? Ada pelatihan pembuatan alternatif pakan kambing. Pembuatan alternatif pakan kambing, pakan ternak kambing ya. Kenapa nggak sapi? Ya belum ya, mungkin program kedepannya sapi ya. Terus itik ayam sudah. Oke, jadi keren banget. Ternyata itik ayam sudah, sekarang kambing, mungkin tahun depan sapi ya. Ya siap ya. Oke, stop dulu, kita nanti lanjut. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas pembacaan doa tadi dan semoga dapat lebih memperlancar kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu Ketua BPD Desa Sungai. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muarajambi beserta rombongannya. Yang saya hormati Bapak Camat Menggelam yang diwakilkan oleh Bapak Sugeng. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, beserta para perangkat desa. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pendamping, baik dan pendamping camat ternak untuk ternak kambing. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kantor desa Sumenggelam ini untuk mengikuti pelatihan pembuatan pakan ternak alternatif untuk ternak kambing. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini dapat memberikan pembelajaran yang sangat berharga, terutama bagi para peternak kambing yang berada di Desa Sumenggelam. Kemudian salawat dan salam mari kita bersama-sama menyampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan yang berkaitan dengan pelatihan pembuatan pakan ternak dan pengembangan ternak kambing. Dan ini merupakan bagian dari usulan masyarakat yang menginginkan untuk adanya pelatihan untuk ternak kambing. Yang sama ini ya, kita selaku peternak kambing yaitu hanya bersifat tradisional, apa adanya saja dengan berdasarkan pengetahuan kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini pemerintah desa bisa menyelenggarakan pelatihan untuk peternak kambing. Dan alhamdulillah nanti sama-sama kita dengarkan petunjuk arahan. Ini apa ya? Saya secara pribadi mewakili pemerintahan ini apresiasi sangat luar biasa karena kelompok-kelompok peternakan dan juga pertanian Pak Deru ini sudah mulai aktif. Jadi kita sudah ada beberapa kelompok di desa dan juga pertanian ini sudah ada 5 kelompok yang sudah mulai masif aktif ya, terutama yang di Holti ya. Nah, ini sudah luar biasa dan tahun ini
Insya Allah di bulan November juga kita akan adakan pelatihan untuk kelompok pertanian Pak, di pertanian. Nah ini menjadi penyemangat kami juga di pemerintahan desa, dikarenakan juga melihat masyarakat sudah mulai sadar untuk berkelompok melaksanakan kegiatan di sektor pertanian maupun peternakan. Karena salah satu manfaatnya sangat luar biasa, mungkin nanti akan secara lebih banyak disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber kita yang hadir. Tentunya dengan adanya seperti wabah ataupun penyakit yang beberapa bulan yang lalu atau mungkin bahkan sampai saat ini masih ada. Nah ini ketika salah satu manfaat kelompok itu di situ. Jadi kami dari pemerintahan desa untuk mengkoordinir mana-mana masyarakat kami yang mempunyai hewan ternak bisa terakomodir dengan mudah. Nah, itu jadi ketika ada satu atau dua masyarakat kita yang terkena wabah dari ternaknya bisa langsung kita akomodir. Nah ini salah satu manfaat kelompok. Harapannya ketika hari ini mungkin masih 2 kelompok untuk warga Sungai Gelang semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya karena pada kesempatan hari ini saya mewakili Bapak Camat yang kebetulan dia tidak bisa hadir di sini karena ada suatu acara yang tidak bisa diwakilkan. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan sangat berguna untuk warga kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan intinya acara alternatif ternak kambing dan pemeliharaan kambing ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita buka. Mungkin Bapak Ibu sudah sekalian, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Oke, viewer, itu tadi pemaparan dari pakar-pakar untuk budidaya ternak kambing yang beliau dari kecamatan, dari BPD dan dari yang lain-lainnya, termasuk di sini yang hadir semua yang ikut terlibat dalam ini arahan gimana membuat pakan ternak alternatif ternak kambing dan teknis pemeliharaannya. Oke, viewer, jadi ini sekarang poinnya coffee break ya. Coffee break ini mohon di-syuting ya. Semuanya sudah dapat dikonsumsi termasuk pakar-pakar yang ada di sana. Iya, saya di The Inspirative TV Channel datang jauh-jauh dari Jawa Timur ingin meliput acara ini. Oke, kita lanjut nanti session berikutnya. Session berikutnya apa? Ngasih arahan ini. Materi langsung. Oh, langsung pemaparan. Oke, disampaikan oleh Bunda jenengan. Oke, selanjutnya setelah ini seksi pemaparan. Jadi just follow, ikuti sampai tuntas. Ya nanti mudah-mudahan selalu sehat. Ya, kemudian Bapak Ketua BPD dan para anggotanya. Saya lihat ada Ibu pendamping tadi, kemudian Bapak-bapak peserta pelatihan peternak kambing yang baik. Ya, yang saya hormati jabatan. Sebelum sampai ke pokok permasalahan, kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang maka ya tidak sayang. Kenalkan dulu, sudah disebut tadi di depan, nama saya ada di sini, Teguh Sardianto. Kakak bapak yang pakai topi ini yang megang kamera, ini orang Jawa, ya. Kamu bapak orang mana nih? Orang Jawa.
Iya, boleh, tapi saya Rasim Alibo. Rasim Alibo. Saya berdua dengan Ibu Tri Widiasti di depan paling cantik. Ya, selalu menampilkan senyum-senyumnya. Berbagai Bapak semangat melihatnya. Nah, sebenarnya kami ini dari Dinas Bunak banyak ya yang bisa mengasih materi. Cuma karena perlu diketahui luar biasa padat acara di kabupaten. Jadi dibagi yang ke Slepa, dibagi yang ke kecamatan lain, ada yang upacara di lapangan di hari santri hari ini. Jadi bagi-bagi waktu. Nah, itulah. Kira-kira mudah-mudahan kami hari berdua ini membawa manfaat. Ya, setidaknya membawa manfaat bagi bapak-bapak yang hadir. Setelah itu baru tularkan kepada keluarga dan saudara-saudara tetangga. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu dan bapak yang hadir. Semua ini sudah pernah beternak? Beternak apa Pak? Kambing. Kambing, alhamdulillah. Suatu poin, ya. Kalau kami berhadapan dengan orang yang selama ini belum pernah beternak, tentu akan memulainya saya bingung dari mana kan? Kami jelaskan dulu kambing itu apa? Oh, bagaimana kambing itu bentuknya, makanya apa? Tapi karena bapak-bapak sudah beternak kambing, kami tidak perlu sejauh itu. Nah, juga kami akan tukar pikiran saja hari ini. Kita akan bertukar pikiran, menambah sedikit-sedikit ilmu yang mungkin selama ini bapak belum pernah alami. Bapak Ibu sekalian dan Bapak Camat serta Pak Sekam, kata Sekdes ya, kata orang tua saya dan tetangga saya itu, kalau kamu mau menjadi penasihat, kamu harus sudah mengalami dan kamu sudah melakukannya. Kalau kamu menyuruh orang menasihati mau naik haji, tentu kamu harus pernah naik haji. Kalau tidak pernah naik haji, bagaimana mau menasihati? Teorinya saya dengan kamu. Nah, yang paling penting kalau kamu jadi penasihat perkawinan, kamu harus sudah nikah. Sepandai ilmunya apapun seorang bujana suruh menasihati perkawinan tidak pas, pasti tidak pas. Makanya, nah beberapa hari lalu saya dihubungi seseorang di sebelah, Pak ada minta nasihat perkawinan ya. Gimana? Bisa saya bilang, Pak saya sudah nikah. Hari apa? Hari Kamis. Wah saya cek dulu pimpinan hari Kamis. Ternyata hari Kamis tidak jadi. Oh, katanya belum sempat tak adanya. Wah, tidak jadi, hilang ilmu saya nasihati perkawinan. Nah, baru hari ini kelar. Nah, jadi hari isinya dalamnya kambing sapi. Kambing. Itulah Pak bedanya orang tua dengan muda. Ya, ini buatnya dulu zaman muda, ada sekarang sudah tua, lupa untuk mengubahnya, mudah lupa. Untuk hal seperti mudah lupa tapi orang tua, tapi kalau hal yang lain, apalagi kalau muda itu ingat itu selalu kan, harus kajian ingat walaupun orang tua. Nah, jadi kambing Pak ini ya. Yang terakhir masalah ini Pak, pergerakan sapi ini jarang kita perhatikan, pergerakan kambing ya. Bapak kalau sekarang sudah ada yang beternak dikandangkan dengan sistem, ada sistem yang nanti kita perhatikan itu, kita kandangkan dengan kondisi kandang yang sudah diatur itu, maka berilah kesempatan untuk kambing itu setiap saat sesekali dikeluarkan ya, supaya dia bisa bergerak. Jangan bikin paku situ tanpa gerakan ya, itu yang mempengaruhi ini dagingnya ya, supaya daging itu bisa padat, bisa keras, bisa tahan dan penyakit juga kalau banyak gerakan. Itulah kira-kira nanti secara singkat bagaimana teknik atau tip menemukan kambing. Ya. Silakan nanti dipraktekkan. Lanjutkan Bu. Nah nih, saya akan meneruskan masalah kambing. Pembuat kambing bermacam-macam, tergantung apa Pak? Buat kambing itu tergantung apa yang mempengaruhi pembuatan kambing itu? Modal kita, dana kita. Kalau kita juragan besar, wah, ya tentu kita buat mewah, yang tahan lama ya. Yang tahan lama, kayu pun kalau bagi bulian semua yang tahan lama kan. Jadi tergantung model itu tergantung ya.
ini disarankan begini, ini saran tentunya panggung ya. Nanti ini kami tinggal bisa mau bikin contoh nanti boleh. Ini ada ukurannya, ya nih kami. Nah, tingginya berapa? Yang penting Pak, kandang ini syarat-syaratnya teruskan Bu, ya. Dia ada sinar matahari cukup masuk. Mudah memelihara, mudah tak memelihara? Juga yang dilihatkan kan, lebih mudah kan? Lebih mudah memeliharanya. Semakin bagus kandangnya, semakin enak. Kita harus semakin enak memeliharanya. Kalau kandangnya asal-asalan, sulit memelihara juga kan. Memelihara termasuk membersihkannya, memberi pakan. Kita melihat juga senang kan kambing itu kan. Kalau datang kita, wah itu sih. Artinya dia perhatian dengan kita, menyatu dengan kita. Syarat-syarat kandang kambing seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, cukup tinggi dari dengan air. Ya. Ukurannya, ya ada ini idealnya ya, yang kami sarankan seperti ini, yang kami informasi ke bapak-bapak. Tapi tidak mutlak, ini semua yang ada di alam kita sana tidak ada mati ya, tidak ada mati. Ini mungkin penelitian di suatu tempat, mungkin penelitian atau di sini lebih cocoknya mungkin ukuran untuk satu. Ketua kelompoknya punya kandang yang sudah ideal, besar, cukup kan, terus kemudian tenaganya itu cukup untuk memelihara itu, memanage itu, dengan penilaian kalau diserahkan ke anggota bakal tidak berkembang, silakan satu mereka. Tapi kalau supaya berkembang di kelompok, dibagi-bagi kelompok supaya merasakan bagaimana itu, silakan juga. Yang penting kalau ada pertanyaan dan laporan, bagaimana perkembangannya bisa memberi jawaban. Bagaimana perkembangan tenaga kambing di Sungai Gelap itu sudah berapa sih anak kira-kira? Biasanya ada dalam waktu dekat setelah bantuan ada ke cek-cek. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, lewat. Paling itu kita. Hah? Karena kalau perkembangannya di wilayah sini Pak, itu kan harus digabungkan jadi satu kelompok, kayaknya agak repot Pak. Kalau ibaratnya satu kandang nanti dikelola oleh kelompok semua, bukan semua. Kalau namanya kelompok itu nah persoalan kelompok ya. Dinamika kelompok itu memang kalau di mana-mana ada permasalahan. Dari 20 anggota itu mungkin ada satu yang tidak bisa dikoordinir. Nah, dia satu itu membuat masalah itu. Malas yang lain akhirnya mencari-cari kesalahan pimpinan. Kalau dibagi langsung ke petani ya dengan dikoordinir tadi mungkin lebih efektif ya. Jadi pembagiannya di belakang. Oke. Nanti kita lanjut ke praktek. Sebelum kita praktek membuat silase, ada satu materi lagi masalah penyakit penting ini. Iya, penyakit. Ya, yang sekarang melanda ada penyakit PMK. Itu PMK itu umumnya di sapi, tapi di ternak itu ada penyakit lain ya, yang perlu Bapak ketahui dan mungkin sudah Bapak mengalami itu kambingnya ada yang KTN, ada kembung, ada mengkret dan sebagainya. Nanti ini ahlinya ada. Silakan kalau memang ada lagi. Oh, buat manusia ya. Baik, ini sekedar menambahkan dari pertanyaan Bapak BPD. Tadi kalau yang masalah kandang yang ideal, ukurannya sudah dijelaskan secara rinci oleh Bapak Teguh. Juga Bapak-Bapak bisa lihat sendiri di slide, itu adalah ukuran idealnya. Idealnya per ekor, baik untuk anakannya, indukannya, maupun jantannya. Jadi kalau secara teorinya, prinsipnya itu 1 meter persegi bisa untuk 1 ekor.
Tapi kalau lebih bagusnya, idealnya itu bisa dilihat kalau untuk ukuran anaknya nih yang lepas aktif itu 1 kali 1,2 meter untuk 2 anak, ya. Jadi kalau biasanya kita tuh kalau kita lihat di peternak itu ada 2 jenis kandang ya, intinya tuh ada kandang individual atau range, ada juga kandang komunal yang lepasan ya, dan dibatas-batasi. Itu biasanya kalau untuk pejantan memang dipisahkan, satu pejantan satu ring gitu ya, satu kotak gitu, karena memang pejantan ini agak liar ya, jadi takutnya ganggu betina atau anaknya yang baru lahir. Kemudian kalau untuk indukan biasanya dicampurkan dengan anaknya yang baru melahirkan. Itu semua ada keuntungan kelebihannya. Nanti terserah bapak-bapak mau ini yang mana. Kalau yang sistem individual itu kelebihannya pakan tidak mudah tercecer karena dia tempatnya pas untuk kambing itu, jadi memang makan fokus di situ, jadi tidak terlalu banyak makan yang tercecer. Otomatis untuk tingkat produksinya baik untuk kebutuhan untuk dagingnya lebih cepat besarnya atau untuk anaknya akan lebih efektif. Tapi kalau yang komunal itu kelebihannya kambing-kambing ini akan lebih banyak bergerak atau exercise ya, jadi dia akan lebih sehat, stamina-nya juga lebih bagus, dia kayak ketahanan tulangnya sendi-sendi itu akan lebih bagus. Dan kalau memang di situ ada pejantan dan betinanya, dia akan mempermudah proses perkawinan alaminya. Tapi perlu bapak-bapak ketahui juga ibu, sekarang sebenarnya sudah ada sistem perkawinan suntiknya ya, buatan IB khusus untuk kambing sebenarnya juga sudah ada, bibitnya sudah ada, hanya saja mungkin belum terlalu fenomenal ya di bapak-bapak. Juga kemarin ada beberapa peternak yang sudah mencoba, itu kekurangannya kebanyakan karena IB ini kan mesti bibit tunggul ya, yang diharapkan, yang disediakan setelahnya itu pada kesusahan dalam melahirkan, karena anak-anaknya ini kan bibit tunggul otomatis lebih besar biasanya, karena kebanyakan yang dipelihara ini indukannya induk lokal atau banter-banternya kambing-kambing rambut. Kalau PE ini kan lebih besar ya, bagus gitu. Kalau itu tidak akan mengalami kesulitan untuk proses itu. Kemudian kalau tadi yang pertanyaan masalah penyakit kurap, bisa beda obat manusia dipakai untuk mengobati kambing. Kalau pada prinsipnya Pak, pengobatan ini manusia ataupun hewan itu sama jenis obatnya. Jenis ya Pak ya, bukan macam obatnya. Karena intinya itu selain obat spesifiknya itu ada antibiotiknya. Jenis antibiotik itu macam-macam. Tapi prinsipnya sebenarnya bisa obat manusia untuk obat ternak, hanya saja dosisnya yang berbeda. Kalau memang bapak-bapak terpaksa atau kepepet ya, tidak tahu obat yang pasnya, yang penting intinya itu jenis antibiotik misalkan. Kita kan sering pakai amoxicillin ya, penicillin ya, atau tetra yang banyak beredar yang bisa dibeli di apotek, itu sebenarnya bisa dipakai. Cuman dosisnya kalau kayak kambing misalkan perbandingan dengan sapi, itu kalau sapi misalkan dosisnya misalkan yang kapsul nih bentuknya ya, yang kaplet itu 1, kalau anakan sapi itu setengahnya, kalau kambing tergantung bobot badannya, besarnya bisa 1/3, bisa 1/4. Cuman bapak-bapak tidak boleh maksudnya langsung berinovasi sendiri, menentukan sendiri ukurannya sekian-sekian. Resikonya nanti bapak sendiri yang aku merasakan, karena kan itu masih baru tahap mencoba. Tapi sebaiknya bapak-bapak juga harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan. Mungkin selama ini petugas IB atau kesehatan yang sering masuk ke Sungai Gelang ada Pak? Tidak ada Pak ya? Pertanian yang ada TPL-nya. Ya, kalau penyuluhan ya pertanian. Kalau sebenarnya di dinas peternakan Pak khusus bidang peternakan pasti kayak itu, lesu, tidak mau makan, terus sampai terkepor kalau yang parah ya.
bulunya tuh biasanya kusam juga. Bedanya kalau ternak yang sehat itu pasti matanya bercahaya, lincah bergerak, bulunya mengkilat ya. Itu semua sudah paham. Lanjut Pak. Nah ini pertama kita kenalkan dengan penyakit pink eye istilahnya. Kalau bapak-bapak mungkin sering lihat matanya nih agak ada selaput putih ya, kayak katarak itu. Pernah mengalami? Pernah, ada. Nah ini istilahnya disebut dengan pink eye. Kalau di sapi sering ini bapak ibu. Ini awalnya matanya ini keruh. Awalnya masih sedikit-sedikit, biasanya di tengah-tengahnya ini ada titik putih, lama-lama melebar. Kalau tidak ditangani dengan cepat, lama-lama dia bisa buta, penuh putih semua di matanya. Ini penyebabnya parasit. Tidak bisa kita lihat karena namanya parasit ini kan sejenis protozoa, bisa satu itu. Jadi kalau mau membuktikan itu bisa kita ambil sampelnya dibawa ke laboratorium. Nah untuk ini nama penyebabnya itu parasitnya adalah bakteri Diclesia rosacea. Bakteri ini bersifat parasit dan mata kambing ini sebagai inangnya dia akan berkembang biak di mata kambingnya itu. Jadi lama-lama dia bisa sampai buta. Nah cara mengobatinya ini bisa herbal, bisa juga obat medis langsung. Karena kalau kita tenaga medis otomatis kita obatnya ya obat medis. Tapi bapak-bapak kalau memang susah menghubungi atau lambat, bapak bisa pertolongan pertama dulu. Yang pertama itu bapak ambilkan air hangat dulu, siapkan. Kemudian ambil kain lap, ya, sendok teh aja. Diaduk, larutannya itu nanti boleh disemprotkan ke matanya kiri kanan. Itu herbalnya. Tapi kalau untuk medisnya itu yang sering kita tangani ini harus pakai antibiotik. Kalau yang paling cepat reaksinya biasanya kita pakai petoksi. Ada yang kenal obat petoksi? Petoksi ini sejenis antibiotik juga, tentunya cair. Kalau memang untuk penyakit-penyakit yang spektrum luas atau yang ada gejala dari dalam itu biasanya harus diinjeksi, disuntikan. Tapi kalau untuk mata bisa disemprotkan. Ambil spek, tahu ya yang jarum suntik itu ya, itu kan ada yang 5 cc, ada yang 10 cc ya. Itu ambil saja 2 cc, nanti semprotkan ke matanya kiri kanan 1 cc 1 cc. Tapi ini kita lihat reaksinya. Kalau misalkan dalam 3 hari, 5 hari sudah agak berkurang, biasanya itu bisa hilang sekali pengobatan. Kalau misalkan dalam seminggu belum berkurang, itu harus diulang. Tidak bisa sekali ngobatin itu langsung sembuh. Jelas? Oke, kita lanjut. Ini yang penting intinya Pak, kalau memang kita tidak ada obat medis, itu tanaman yang mengandung antiseptik seperti daun sirih bisa dipakai itu untuk pengganti ini petoksi tadi. Lanjut Pak. Yang obat ini dulu, kembung. Nah, Ibu Triwidini bukan pemuas, tapi hanya memberikan solusi barangkali. Ya. Jadi kalau ada perlu puas ya wajar. Karena saya lihat kode-kode panitia itu sudah mendekat, maka mungkin pertanyaannya tidak banyak-banyak. Nanti setelah kita isoma mungkin kita praktek. Silakan Pak kalau masih ada. Kalau sudah jelas, alhamdulillah, saya angkat telepon dulu ya. Saya meliput acara ini dari awal sampai akhir ya, dari The Inspiratif TV Channel nih Pak. Saya terima kasih banyak, tadi saya juga dapat ilmu dari Pak Sardianto ya, sama Ibu siapa Putri Widi. Ya tadi kok ada kata Bu Putri pemuasa, apa maksudnya Pak? Ya karena saya merasakan Bapak ini kurang puas. Oh iya. Saya kan materinya kan. Oke. Jadi kalau ingin puas, ya Putri itu tidak bisa memuaskan. Iya. Oke. Tapi Ibu Putri kan punya filenya, mungkin Bapak Ibu minta filenya bisa kan? Bisa Ibu. Oh gitu.
Ya, soft copy. Jadi ada yang bawa file bisa minta ke Bu Putri. Habis ini Isoma ya Pak ya. Oke, The Inspirative Viewers, jadi penonton saya ada di The Inspirative. I do apologize, ya saya minta maaf kalau saya sudah mengganggu acara ini. Tapi yang jelas ibu-ibu nanti bapak-bapak juga bisa lihat di channel ini, The Inspirative TV channel. Oke, see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wasinaya, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.